torpedo adalah senjata yang sangat ditakuti dalam pertempuran laut. Pada dasarnya, torpedo merupakan peluru kendali yang bergerak di bawah air, sehingga mampu melacak dan mengejar targetnya secara otomatis. Karena ukurannya yang relatif kecil dan bergerak di dalam air, torpedo menjadi sangat sulit dideteksi. Meskipun dapat dideteksi, torpedo sangat sulit untuk dihadang dan dihancurkan. Ledakan torpedo di bawah kapal menciptakan efek bubble jet yang dapat mematahkan struktur rangka dan merobek dinding kapal. Bahkan, kapal besar sekalipun bisa terbelah dua akibat kekuatan ledakan torpedo tersebut. Pada video kali ini, kita akan membahas berbagai aspek tentang torpedo, mulai dari sejarah perkembangannya, sistem penggerak yang digunakan, cara kerja sistem pengendalian torpedo, hingga mekanisme ledakannya. Dalam sejarah, ide tentang torpedo sudah ada sejak abad ke-13. Seorang ilmuwan militer Arab bernama Hasan al-Romah menulis tentang sebuah senjata berbentuk telur yang bisa bergerak di dalam air dan membawa bahan peledak. Namun, pada masa itu, teknologi belum cukup maju untuk mewujudkan ide tersebut. Torpedo mulai dikembangkan secara nyata pada abad ke-19. Pada tahun 1866, seorang ilmuwan asal Inggris, Robert Whitehead, sukses menciptakan torpedo pertama dan menamainya Whitehead Torpedo. Nama torpedo ini diambil dari jenis ikan pari yang mampu menghasilkan sengatan listrik. Awalnya, istilah torpedo digunakan untuk merujuk pada senjata berupa ranjau laut. Akan tetapi, sejak awal 1900-an, istilah ini berubah dan digunakan untuk menyebut proyektil yang dapat bergerak sendiri di dalam air. Torpedo digunakan secara luas selama Perang Dunia I dan II. Jerman menjadi salah satu negara yang sukses mengembangkan dan memanfaatkan torpedo dalam pertempuran. Selama Perang Dunia Pertama, kapal selam Jerman atau U-boat berhasil menenggelamkan lebih dari 6.000 kapal sekutu, baik kapal perang maupun kapal dagang. Sebagian besar kapal tersebut ditenggelamkan menggunakan torpedo. Di sisi lain, justru Amerika Serikat menghadapi masalah serius pada torpedonya. Pada 14 Desember 1941, kapal selam Amerika USS Seawolf menembakkan torpedo ke arah kapal Jepang. Dari 8 torpedo yang diluncurkan, 7 diantaranya meleset dan hanya 1 yang berhasil mengenai target. Sayangnya, torpedo yang mengenai sasaran tersebut gagal meledak. Oleh karena itu, Angkatan Laut Amerika bahkan meminta saran dari Albert Einstein mengenai masalah torpedo tersebut. Einstein menemukan bahwa masalahnya terletak pada mekanisme detonator yang rusak ketika torpedo menghantam target, sehingga gagal meledakkan hulu ledak. Ia menyarankan untuk menambahkan ruang kosong di ujung torpedo guna mengurangi impak benturan saat mengenai sasaran, sehingga detonator tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, Angkatan Laut Amerika tidak mengikuti saran Einstein yang menyebabkan masalah terus berlanjut. Pada bulan Juli 1943, USS Tinosa kembali menghadapi kegagalan saat menembakkan torpedo ke kapal tanker Jepang. Torpedo itu berhasil mengenai sasarannya, tetapi gagal meledak pada bagian tubuh kapal. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan bahwa sumber masalahnya terletak pada komponen berbentuk cincin di detonator yang terlalu tipis, sehingga rusak saat menghantam target. Dengan mengganti komponen tersebut dengan versi yang lebih tebal, masalah pun teratasi. Sejak saat itu, torpedo milik Amerika menjadi lebih andal dan dapat diputar, menjadikannya senjata yang sangat mumpuni untuk menenggelamkan kapal musuh. Sekarang, kita akan masuk ke bagian paling menarik, yaitu cara kerja torpedo, dimulai dari metode peluncurannya. Torpedo bukan hanya senjata andalan kapal selam. Senjata ini bisa diluncurkan dari berbagai platform, mulai dari kapal perang di permukaan hingga pesawat tempur yang terbang di atas lautan. Dari permukaan kapal, torpedo diluncurkan melalui peluncur khusus. Peluncuran ini dilakukan dengan menggunakan dorongan udara bertekanan tinggi yang membantu torpedo meluncur ke dalam air dengan cepat dan mulai bergerak menuju sasaran. Jika diluncurkan dari pesawat terbang atau helikopter, torpedo bisa langsung dijatuhkan ke dalam laut dari ketinggian. Sementara itu, peluncuran torpedo dari kapal selam dilakukan menggunakan tabung peluncur yang memiliki pintu kedap udara di kedua titik. Tabung ini dirancang untuk memastikan udara tidak masuk ke dalam kapal saat torpedo diluncurkan. Fitur pintu kedap udara ini sangat penting agar air laut tidak masuk ke dalam kapal selam saat mengisi torpedo.
Ketika torpedo dimasukkan, pintu di bagian depan tabung ditutup rapat, sementara pintu bagian belakang dibuka. Torpedo kemudian diisi melalui pintu belakang, menjaga agar kapal tetap aman dan kering. Ketika torpedo siap diluncurkan, pintu di bagian depan tabung dibuka, sementara pintu bagian belakang ditutup rapat. Torpedo kemudian didorong keluar oleh aliran udara berkecepatan tinggi. Setelah berada di air, torpedo mulai bergerak dengan dorongan dari baling-baling yang berputar dan siap melacak. Torpedo biasanya dilengkapi dengan 2 baling-baling yang berputar berlawanan arah atau kontra-rotating. Desain ini bertujuan agar bodi torpedo tetap stabil dan tidak ikut berputar akibat momen yang dihasilkan oleh putaran baling-baling. Baling-baling pada torpedo umumnya memiliki banyak bilah untuk memastikan dorongan yang maksimal selama pergerakan. Tujuannya adalah untuk memberikan daya dorong yang besar meskipun kecepatan putaran baling-baling relatif rendah. Hal ini penting karena jika baling-baling berputar terlalu cepat, dapat menyebabkan terbentuknya gelembung-gelembung udara yang disebut kavitasi. Kavitasi terjadi ketika udara berubah menjadi uap akibat tekanan rendah di sisi belakang baling-baling yang berputar sangat cepat. Mengaktifkan gelembung ini dapat mengganggu kinerja torpedo, membuatnya lebih mudah terdeteksi oleh musuh. Selanjutnya, torpedo ini menggunakan mesin pendorong. Dimasukkannya mesin penggerak ke dalam torpedo merupakan tantangan tersendiri karena torpedo beroperasi di bawah air, yang dimana pasokan oksigen sangat terbatas. Mesin konvensional tidak bisa digunakan karena memerlukan oksigen untuk pembakaran agar dapat beroperasi. Oleh karena itu, teknologi khusus harus dikembangkan agar torpedo dapat bergerak secara mandiri. Salah satu mesin penggerak torpedo yang berhasil digunakan adalah mesin uap yang dikenal sebagai wet heater. Di dalam torpedo, mesin ini melakukan pembakaran bahan bakar khusus yang dirancang untuk berfungsi tanpa memerlukan sumber oksigen dari luar, sehingga memungkinkan torpedo untuk beroperasi di bawah air. Mesin pada torpedo menggunakan bahan bakar khusus yang dilengkapi dengan oxidizer, memungkinkan proses pembakaran berlangsung tanpa bergantung pada oksigen dari luar. Bahan bakar yang digunakan adalah autofuel, yang merupakan campuran dari 3 komponen. Propilen glikol dinitrat, doan nitro dibenilamin, dan dibutil sepekat. Karena torpedo berbentuk silinder, sehingga membutuhkan mesin dengan desain yang kompak dan mesin dengan desain khusus. Mesin yang paling sering dipakai di torpedo adalah mesin swash plate. Contoh torpedo yang pakai mesin swash plate ini adalah Mark 46 dan Mark 48, 2 torpedo buatan Amerika Serikat ini sangat dikenal dunia. Selain mesin swash plate, ada juga mesin gas turbine yang gak kalah keren, seperti yang dipakai di torpedo Spearfish buatan Inggris. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.